Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arnin Dia Dwi Prananda dari kelas manajemen C1 dengan NPM 101191134. Saya dari semester 5. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang materi yang sedang saya pelajari di semester 5 dalam matkul Pendidikan Agama 5. Materi ini saya sampaikan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester tahun 2021 matkul Pendidikan Agama 5, yaitu tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah asal katanya jadi dari arofa ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk lebih mengenal Allah. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal dan hati. Jika tidak, maka akan menuju kesesatan. Apa sebab kafir Quraisy yang mengimani Isra dan Mi'raj Rasulullah? Karena mereka hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati mengimani Rasul yang tidak diperjalankan oleh Allah. Karena kalau hanya logika yang bermain, maka mustahil Rasul berjalan dalam satu malam menuju Sidratul Muntaha. Salah satu cara kita untuk mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan, mempelajari kejadian di alam, yang notabene sebagai tanda kebesaran Allah. Allah pernah berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Tanda-tanda kebesaran Allah ada di darat dan di laut. Sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, diantaranya hasil komoditas perikanan yang ada di lautan, ternyata Allah singgung dalam Al-Quran sebagai makanan yang halal dan lezat untuk manusia. Bahkan dikuatkan oleh hadis Rasulullah bahwa semua bangkai di lautan itu halal dimakan meskipun tanpa ada proses penyembelihan seperti hewan di daratan. Dalam surat Al-Maidah ayat 96, Allah berfirman, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu di dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Berikut tadi dari Al-Quran surat Al-Maidah ya, ayat 96. Oke, dalil Al-Quran mengenai kehalalan bangkai ditegaskan oleh salah satu hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar berkata, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagaimana tinjauan ilmu pengetahuan? Berdasarkan hasil penelitian ahli perikanan, mengapa bangkai di laut itu halal adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses metabolisme hewan air jelas berbeda dengan proses metabolisme hewan darat. Semua sisa metabolisme hewan air lebih sedikit dan cenderung netral jika dibandingkan dengan sisa metabolisme hewan darat. Karena jika dikaji, setiap hewan darat walaupun sudah disembelih, pasti masih ada sisa urem atau amoniak di dalam daging yang berkumpul bersama dengan cairan tubuh atau sisa darah yang tidak mengalir. Zat sisa metabolisme adalah hasil pembongkaran zat makanan yang bermolekul kompleks. Zat sisa metabolisme antara lain CO2, H2O, NHS, NH3, zat warna empedu, dan asam urat. Zat-zat ini sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Oleh karena itu, langsung dikeluarkan oleh hewan melalui proses sekresi. Oke, kita persingkat aja ya, langsung ke yang keempat aja. Lingkungan laut sebagai habitat ikan memiliki kadar garam yang tinggi yang merupakan faktor pengawetan alam terbaik. Jadi, jelaslah bahwa bangkai ikan adalah halal menurut Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, konsep kehalalan bangkai ikan menurut Al-Quran ini
terbukti sangat relevan dengan menuju ilmu pengetahuan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.